Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Hari, edisi 30 Desember 2022. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kemurahan-Mu di sepanjang malam. Tuhan telah memberkati dan melindungi kami. Kami berterima kasih atas kesehatan, kekuatan, dan segala berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih untuk hari baru ini. Kami percaya rahmat-Mu selalu baru bagi kami. Pada saat ini kami rindu untuk diperlengkapi dengan firman-Mu. Urapi setiap kami dan berbicaralah. Kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita di akhir tahun ini, di penghujung akhir tahun ini, diambil dari Lukas 2 ayat 29 sampai dengan 32 yang akan dibacakan oleh adik Christopher Bayu, Jemaat Pra-Remaja GKJ Condong Catur. Monggo silahkan diitung. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Lukas 2 ayat 29 sampai 32 yang demikian. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu, Israel. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Di Uto untuk pembacaan firman-Nya, dan Mbak Fanya yang telah mempersiapkan tayangan untuk renungan pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam palungan adalah tema renungan kita di bulan Desember ini, dan pergi dalam damai sejahtera adalah subtema dari renungan firman pagi hari ini. Lukas mencatat Simeon, orang tua yang benar dan saleh. Ia adalah representasi dari sisa Israel yang dengan rindu menantikan pengendapan janji penyelamatan Allah. Kelahiran Yesus yang telah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya membuat Simeon yang penuh dengan hikmat Allah mewakili para nabi terdahulu bertemu dengan Mesias yang telah dijanjikan. Sikap Simeon saat melihat bayi Yesus yang dibawa oleh Maria dan Yusuf ke Bait Allah mengungkapkan isi hatinya yang digenangi oleh perasaan syukur tak terkira. Langsung mengenali bahwa bayi yang dibawa Maria dan Yusuf adalah bayi yang ditunggu-tunggu kelahirannya. Penantian dari generasi ke generasi yang akan janji yang kudus itu. Simeon yang berhati tulus dan saleh hidupnya bisa melihat bahwa kelahiran bayi Yesus tidak hanya membawa keselamatan bagi bangsa Yahudi, tapi juga menjadi kemuliaan bagi bangsa Israel. Ia justru membawa kebangkitan bagi banyak orang Israel untuk menerima keselamatan. Digerakkan oleh Tuhan sendiri, Simeon menanti di bait suci dan menyambut Yesus yang dibawa oleh kedua orang tuanya. Simeon pun berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu, Israel."
Firman Tuhan yang disampaikan melalui Simeon ini memberitahukan kepada orang tua Yesus dan juga kepada kita bahwa Yesus akan menjadi keselamatan bagi segala bangsa. Sayangnya, tidak semua bisa melihat apa yang dilihat Simeon. Tetapi karena karya Roh Kudus yang tidak pernah berhenti, kita dibawa ke dalam pengertian satu kepemahaman lainnya, sehingga kita sampai pada pengenalan akan kasih Tuhan yang menyelamatkan. Dengan demikian, renungan ini ingin menyampaikan beberapa hal kepada kita semua, yaitu sebagai orang yang percaya akan Roh Kudus, tidak ada yang kebetulan terjadi di dalam hidup kita. Simeon pun tidak tiba-tiba berada di bait Allah, tetapi karena pimpinan Roh Kudus, ia berkenan berjumpa dengan bayi Yesus. Setiap orang yang percaya akan adanya Roh Kudus, percaya akan penyertaan Allah, semua itu pasti terjadi membawa kita pada kebaikan untuk kembali kepada Tuhan. Hanya mereka yang mau mencari Tuhan dengan tulus dan menjaga hidupnya pasti bisa melihat apa yang dimaksud Simeon. Ia bisa mengenali penyertaan Tuhan senantiasa, bahkan dalam setiap momen terkecil sekalipun dalam kesehariannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kehadiran Kristus dan kedatangannya ke dalam dunia bukan sekedar membawa suatu revolusi perubahan pemikiran dalam perjalanan sejarah, tetapi juga kedatangan Kristus membawa arah perjalanan sejarah bergerak ke arah dirinya. Kehidupan umat manusia bergerak ke arah dirinya ini berarti kehadiran, pemikiran, dan karya Kristus menjadi parameter atau tolok ukur yang terus-menerus menyeleksi dan memberi pencerahan kepada umat manusia sepanjang abad. Bahkan keselamatan dan hidup kekal tidak dapat dilepaskan dari iman kepadanya. Itu sebabnya di hadapan Kristus, setiap orang dipanggil untuk berani melepaskan segala kebanggaan dan kebenarannya. Selama kita masih memiliki kebanggaan-kebanggaan duniawi dan kebenaran-kebenaran yang bertentangan dengan kehendak Allah, maka Kristus yang adalah batu penjuru Allah dapat berubah menjadi batu sentuhan bagi kita. Sebab jika kita tersandung jatuh karena kita berbenturan dengan Kristus, tetapi sebaliknya bagi setiap orang yang rendah hati, terbuka terhadap anugerah dan keselamatan Allah, maka kehadiran Kristus justru akan membangkitkan dia untuk menjadi alat Tuhan yang efektif. Apabila kehidupan kita berproses ke arah keselamatan Kristus, kita berjalan bersama dengan kekuatan dan pencerahan hidup yang menyegarkan. Dengan demikian, kita berjalan bersama dengan Kristus. Kita tidak hanya melihat keselamatan Allah, tetapi kita seperti Simeon yang diperkenankan untuk menggendong, membawa keselamatan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Akhirnya, dalam mempersiapkan mengakhiri tahun 2022 ini, sambil menunggu memasuki tahun 2023, sikap hidup kita bisa belajar melalui sosok Simeon kita, menemukan gambaran umat Allah yang hidup benar dan saleh, serta senantiasa menantikan kedatangan Mesias. Selaku umat percaya dalam mengakhiri tahun 2022 ini, kita dipanggil untuk senantiasa hidup kudus, benar dan saleh dengan terus tertuju kepada Kristus yang akan datang di tahun 2023 dan sampai pada akhir zaman. Dengan spiritualitas yang demikian, kita akan dimampukan oleh anugerah Allah untuk melihat keselamatan Allah dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Bapak Ibu, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita akhiri dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebahagiaan yang telah Engkau limpahkan kepada keluarga kami. Kebahagiaan yang dapat kami rasakan hari demi hari di sepanjang hidup kami. Kami menyadari dengan belajar dari sosok Simeon sebagai gambaran umat Allah yang hidup benar dan saleh, serta senantiasa menantikan kedatangan Mesias. Sungguh kami merasa lega karena kami telah mendapat keselamatan seperti yang dirasakan Simeon. Kepuasan kami setelah berjumpa dengan Yesus kiranya memotivasi dan mendorong kami melanjutkan hidup ini untuk mewujudkan apa yang baik, indah, dan mulia. Terutama juga adalah agar melalui hidup kami, orang lain juga dapat bertemu Yesus dan merasa lega beroleh pengampunan. Selalu tuntun kami ya Tuhan untuk selalu hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh kehidupan kami dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Engkau curahkan kepada kami semua. Demikian doa dan permohonan kami naikkan